yang paling bikin main merpati itu apanya? Yang paling kenapa nggak hobi main kucing atau nggak main apa? Karena yo awalnya pengen besarin tim. Nah, terus Tapi kenapa? Hasa setelah sampai sini tuh apa sih yang dirasa setelah nyampe ke Baron itu, rasanya seperti apa? Coba saya pengen tahu. kayak mimpi. Kesannya apa yang ada di Baron itu apa? Ada apa di dalam Baron ini? Mungkin Hasa bisa menjelaskan di Baron itu ada apanya sih sampai membuat orang itu kadang penasaran dan menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Itu apanya, itu dijelaskan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yoenel Baron di channel Merpati Baron Official. Ya, di samping saya teman-teman ada Hasa, joki wanita yang tangguh berasal dari Wonosobo, dan di sebelahnya ada ayahnya Hasa. Nah, kira-kira teman-teman tebak ada apa gerangan Hasa sampai datang ke markas Baron? Ya, selain itu saya juga ingin tanya-tanya apa yang mendasari Hasa ini sampai bermain burung dan bagaimana kecintaannya terhadap burung dan bagaimana sebagainya dan seterusnya kita gali di sini dalam podcast di Merpati Baron Official. Ya Hasa, selamat datang di kandang Baron. Ya Hasa tadi udah diajak muter-muter, room tour, sama diajak ke lapangan. Jadi sebelumnya saya pengen tanya latar belakangnya. Hasa ini masih duduk di bangku SMP ya? Iya. Masih SMP kelas 3. Kelas 3. Nah, umurnya 14 tahun. Iya. Nah, Hasa ini sebenarnya apa sih yang membawa Hasa itu sampai bermain merpati? Karena secara umum itu merpati ini dunia laki-laki gitu ya. Jadi Pak E sih, kan Pak E udah suka merpati, terus awalnya kan dititipin di tempat temennya ya Pak. Terus kan pertama iseng-iseng, lihat, belajar megang, terus lama-lama ikut lomba. Tapi masih takut, terus juga belum bisa, terus semakin lama kan kalah terus, soalnya belum bisa geprek. Jadi semakin tertantang, lama-lama jadi suka. Ya. Ini dia, jadi Hasa ini suka tantangan, nggak suka ya. Jadi satu yang bikin saya tertarik, Hasa ini kalau kalah ini bukan tipe yang putus asa, tapi dia malah tertantang dan ingin mencoba agar lebih hebat lagi. Jadi sangat baik orang-orang seperti ini di dunia apapun, bukan di dunia merpati aja. Di dunia bisnis pun, dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti ini dengan tipikal seperti ini sangat baik sekali ya, sangat tangguh. Makanya tadi saya bilang bahwa joki wanita tangguh dari Wonosobo. Nah, selain itu yang paling bikin main merpati itu apanya? Yang paling kenapa nggak hobi main kucing atau nggak main apalah? Kucing juga kucing juga main. Tapi lebih asik kalau main merpati. Kenapa itu alasannya? Gimana yo? Sering ada lomba-lomba gitu. Kan kalau mainan kucing cuma di rumah. Kalau kucing kan ada kontes juga. Iya, tapi kan kucingnya yang biasa. Oh, intinya nggak seru ya. Saya ini suka sesuatu yang menantang adrenalin ya. Lebih suka ke prestasinya. Ya, memang Hasa ini saya curiga nih di basicnya ini Hasa, kalau saya lihat gerakannya, sebenarnya Hasa ini atlet apa? Atlet taekwondo. Atlet taekwondo. Sudah sering menjuarai
Udah. event Terakhir di Jogja. di Jogja, dapat juara berapa? 3. Juara 3, luar biasa. Event apa enggak? Event wali kota. Nah, itu kebiasaan teriaknya itu di lapangan. Teriaknya itu kalau bagi saya ya, untuk seorang wanita itu teriaknya lantang sekali. Ya, itu memang karena apa? Memang ke bawah dari latihan taekwondo memang. Iya. Memang harus teriak terbawa. ya. Iya, harus teriak. Kalau nggak teriak dimarahin gitu. Iya. Soalnya katanya biar tenaganya lebih ngisi. Biar keluar terus. Kalau menurut saya lebih pede ya. Iya. Jadi lebih pede ya. Tadi makanya pas latihan itu sebelum Hasa teriak, Hasa itu belum pede. Iya, masih Kalau grogi. itu Hasa udah teriak, itu Hasa langsung skillnya nambah karena udah nggak grogi gitu. Terus gimana dukungan dari seorang ayah yang ada di sampingnya Hasa, gimana? Ya selalu disupport. Kalau kalah kan biasanya nangis. Oh. Terus dibilangin nggak boleh nangis. Tapi kayak kasihan sama merpati nih, nggak karena gimana Bukan ya? karena kecewa karena kekalahan, bukan ya? Tapi lebih kasihan ke merpati nih. Oh, kasihannya, aduh, jadi kayak merasa bersalah, udah bisa mampu membawa sampai menang gitu Iya. ya. Padahal ya memang seorang animal lovers memang begitu ya. Jadi dari apa yang kemarin saya tangkap di lomba Sirandu di Wonosobo memang ada bukan penyesalan, bukan suatu kekecewaan, bukan, tapi suatu tindak tanduk yang menunjukkan rasa bersalah, dan memang seperti itu memang luar biasa. Sebenarnya gini Mbak Asa, untuk kedepannya nggak perlu merasa bersalah ya, cuma ya tetap ada tekad untuk memperbaiki lagi. Gini, dalam dunia merpati nggak ada merpati yang sempurna, sama seperti manusia ya, manusia itu juga nggak ada yang sempurna. Makanya ada pepatah, tiada gading yang tak retak gitu. Jadi seorang joki itu harus bisa mengatasi apa kelemahan yang terdapat di burung, sehingga kelemahannya itu bisa terlihat minim atau bisa diminimalisir gitu. Jadi jangan sampai kelemahannya itu menonjol. Contohnya kalau burung datang 3/4 itu kurang bagus. Nah, gimana caranya seorang joki atau seorang perawat membuat burung tersebut itu mampu bermain tinggi seperti itu. Terus ngomong-ngomong selanjutnya, kalau ibu sendiri gimana? Dukung atau enggak? Iya, dukung. Dukung. Hasa ini berapa saudara sih? 1. Enggak, ada saudaranya? Oh, ada. Ada saudaranya, kakak atau adik? Kakak. Kakaknya. Kakaknya hobi burung juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Sama sekali enggak ngelirik Enggak, burung. disuruh megang pun enggak mau. Enggak berani. Terus kalau secara fisik udah pasti kuat ya seorang atlet ya. Jadi nggak seperti saya. Kalau saya ini sekarang ngelepek 3 berturut-turut aja udah ngos-ngosan. Kalau saya pasti lebih kuat. Nah, terus selanjutnya apa sih dalam dunia hobi ini? Cita-citanya Hasa ingin menjadi seperti apa gitu? Dalam dunia hobi merpati ini ingin menjadi seperti apa? Karena yo awalnya pengen bikin besarin tim. Ingin besarin tim. Nah, terus? Tapi Kenapa? tapi kan udah kebantu sama Koyun. Yang penting masih ada Hazet. Oh, gitu. Ya, intinya saya juga sifatnya membantu ya, biar Hasa lebih berkembang ya. Nanti juga bisa sharing-sharing perawatan. Intinya Hasa harus bisa menunjukkan bahwa Hasa ini adalah yang terbaik. Iya. Hasa, saya nggak salah feeling saya gitu loh. Jadi nanti seperti tadi di lapangan itu masih ada beberapa gerakan-gerakan yang agak sedikit kurang pas nanti, tapi Hasa tahu itu kesalahannya di mana, tahu ya. Nah, itu hebatnya. Jadi teman-teman nih, tadi saya pas di lapangan Hasa ini ada melakukan kesalahan dan saya langsung koreksi, dan setelah koreksi dia langsung benerin.
nanti ada kesalahan lainnya lagi, saya koreksi lagi, langsung benerin lagi, terus begitu terus sampai nanti ada adegan yang menurut saya nilainya udah mencapai 90, tapi itu harus diulang-ulang, dilatih, harus diingat-ingat terus, jadi nanti akan membentuk sebuah kebiasaan. Iya. Ya. Yang penting bukan kebiasaan buruk. Nah, saya tahu kebiasaan buruknya apa, saya pasti tahu sendiri. Tadi salah satu contohnya adalah kayak gerakan membuang ngipaskan gitu ya, itu sebenarnya agak kurang pas, tapi pasti bisa diperbaiki. Terus selain itu tadi cita-citanya pengen mengangkat tim sendiri. Untuk Hasya sendiri mau sampai di mana titik permainan merpati yang Hasya inginkan? Sampai apa ya? Sampai setinggi apa? Karena Hasya sendiri Kita nih. adalah seorang atlet. Sampai Kita nih, setinggi targetnya apa? aja tuh. Targetnya ya, targetnya apa? Ya juara, lebih sering juara, Lebih sering juara. sukses, merpatinya bagus-bagus. Pengen juaranya di mana nih? Sampai di mana? Kalau juara di Wonosobo, kalau seorang seperti Hasya saya tebak nanti udah juara di Wonosobo, nah, misal juara masih di pinggiran, nanti kurang puas, pasti ingin tampil di lomba yang sifatnya besar. Nanti di Wonosobo udah bisa, nanti pasti akan lebih lagi, bener nggak? Iya. Nah, cita-cita yang paling ingin dicapai dalam merpati, Pengen menang di lomba nasional, lomba nasional, terutama di daerah mana? Pantura. Oh, di Pantura. Kenapa sih ya teman-teman, kalau Pantura itu selalu menjadi apa ya, sebuah keinginan dari setiap tim bahwa burungnya atau timnya ingin juara di Pantura. Memang karena mungkin ini adalah di Pantura ini adalah cikal bakal merpati polong, dan memang sangat banyak jumlah pemain ya yang berada di Pantura, dan memang banyak juga dibantu oleh para teman-teman dari konten kreator, YouTuber ya gitu ya. Jadi kalau juara di Pantura itu gembanya akan sangat luar biasa begitu ya. Nah, setelah Hasya berhasil menjadi juara Pantura, juara 1, misalkan ada lomba 1M, Hasya juara 1 nih, langkah selanjutnya apa? Apakah wah udah puas terus berhenti atau gimana gitu? Dilanjutin lagi, harus bisa mempertahankan yang udah didapetin. Nah, terus selain itu oke lah. Selain itu ada ketertantangan lagi nggak untuk menciptakan burung dari ternak itu, pengen belajar nggak? Iya, pengen. Pengen belajar. Nah, dunia ternak itu yang Hasya harus pahami, dunia ternak itu cukup rumit, bahkan untuk secara biaya itu bisa dikatakan lebih tinggi ya. Iya. Terutama bagi yang belajar tapi dalam jumlah banyak, karena memang sebenarnya lebih murah beli sebenarnya, karena segala sesuatu yang sifatnya belajar itu kita membutuhkan materi dan tenaga dan pikiran yang luar biasa terkuras untuk mencapai keberhasilan gitu. Jadi pelan-pelan saran saya, jadi ternak itu pelan-pelan ya. Seperti saya ini ya, saya itu mulai dari burung pasar yang jumlahnya hanya sedikit. Dulunya bapaknya Sapoin itu saya dapat dari pasar, tapi sekarang saya lihat ya, burung saya ini saya tahu jumlah persisnya, saya nggak tahu, yang jelas 1 bulan itu sekitar 1,5 ton pakannya. Jadi jumlah merpatinya berapa lah, saya males ngitung sendiri. Jadi perlahan-lahan, tapi ya saya untuk mencapai sampai jumlah sekian itu ya bukan dalam waktu yang sebentar, enggak. Terus satu juga menyita waktu dan pikiran. Mungkin saya juga ya dibantu sama ayahnya ya. Iya. Cuma memang pesan saya, jangan sampai kegiatan merpati ini mengganggu sekolah, karena sekolah yang utama. Nanti kalau udah sekolah, udah bisa nyari duit, nanti baru bisa
kembali lagi ke dunia merpati untuk mengembangkan gitu. Terus ada nggak Hasa setelah sampai sini tuh apa sih yang dirasa setelah nyampe ke Baron itu, rasanya seperti apa? Coba saya pengen tahu. Kayak mimpi. Kayak mimpi. Soalnya nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Jadi nggak nyangkanya gimana nih? Nggak nyangkanya gimana? Bisa dijelasin lebih detail? Gimana? Ya gimana? Rasanya kayak Kenapa? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan Baron? Itu ada apa itu loh? biasanya cuma lihat dari kontennya, sekarang bisa masuk kontennya. Oh gitu. Itu udah seneng ya? Wah. Ya. Sampai di sini, terus sudah sampai di sini nih. Kita udah lihat burung-burung di sini, udah latihan bareng sama saya. Kesannya apa yang ada di Baron itu apa? Ada apa di dalam Baron ini? Mungkin Hasa bisa menjelaskan di Baron itu ada apanya sih sampai membuat orang itu kadang penasaran dan menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Itu apanya itu dijelaskan? Pengalamannya, terus merpatinya bagus-bagus. Merpatinya bagus-bagus, tapi saya sendiri sekarang dibilang bagus-bagus ya agak jarang juara juga gitu. Nanti kalau ngelepek burung-burung yang di lapangan tadi ada banyak gerakan yang agak telat, itu kenapa? Ya udah terbiasa ya, soalnya kan darahnya burungnya nggak cepet-cepet. Kalau ini tadi lebih cepet-cepet gitu ya. Terus nanti bahan yang nanti dikasihkan ke Hasa, pengennya itu bahan mau sampai apa dan cara-caranya yang Hasa lakukan itu gimana? Kan sing latih Pak Sing latih Pak Jadi cara-caranya gimana biar burung itu bisa maksimal? Biasanya masih diajarin sama Pak Oh, masih diajarin. Tapi tetap Hasa walaupun diajarin tetap pegang ya, tetap Iya. menyempatkan diri pegang ya. Melatih. Karena memang saya lihat kedekatan Bacok sama Hasa ini luar biasa. Jadi menunjukkan kasih sayang seorang perawat ke burungnya ya. Jadi pasti ada chemistry, ada ikatan batin. Oh, 75% Hasa megang. Gitu. Ya teman-teman, teman-teman bisa saksikan burung apa aja yang ada di yang nantinya bakal dibawa sama Hasa di konten lainnya ya. Kali ini tentang podcast di Merpati Baron, kita bincang-bincang, kita mengulik tentang Hasa ini siapa gitu, kenapa sampai nyemplung di dunia para cowok itu seperti itu, dan alasannya sudah dijelaskan ya. Semoga teman-teman dengan kehadiran Hasa ini bisa menambah warna dunia merpati perkolongan di Indonesia, terutama bagi kaum serikandi Indonesia agar mau berkecimpung di dunia merpati juga. Yang penting jangan takut hitam gitu ya, karena hitam itu eksotik justru. Gitu ya saya. Iya. Hitam itu teman. Jadi Hasa nggak takut hitam nih? Nggak takut hitam. Apa sih? Tapi kan Bien. Oh, Mien takut. Dulu masih takut hitam, sekarang saking senangnya sama burung ya, nanti akhirnya saya gosong. Tapi ya semoga aktivitas di dunia merpati ini tidak menyita waktu yang berharga untuk aktivitas lainnya, terutama sekolah. Dan yang harus diingat benar-benar adalah faktor biaya. Jadi hati-hati terhadap permainan merpati ini, jangan terlalu berambisi ya. Jadi nikmatin aja, jalan aja dengan santai, nikmatin pelan-pelan. Nanti dengan sendirinya apabila kita melakukan dengan serius dan penuh kasih sayang terhadap merpati, itu dengan sendirinya akan menuai hasil. Iya. Oke teman-teman, hari sudah gelap. Saya rasa saya sudahi dulu
podcast kali ini bersama Mbak Hasha dan ayahnya Hasha. Semoga teman-teman terhibur dan mengobati rasa penasaran siapa Hasha. Kita lihat Hasha ke depannya akan seperti apa. Jangan lupa juga Hasha ini punya channel namanya HZ Merpati Wonosobo. Teman-teman tolong bantu subscribe. Nanti karena di channel itu ya bahan-bahan yang dari saya pasti akan masuk di konten. Betul. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih. Iya. Jadi bisa tahu perkembangannya seperti apa burung-burung yang dari saya. Jangan lupa subscribe. Tonton terus perkembangannya. Jadi sama-sama mensupport Hasha dan mendukung Hasha dan mendoakan Hasha. Semoga Hasha menjadi joki yang handal dan mampu berprestasi di event nasional sesuai dengan cita-citanya. Mari kita dukung dan doakan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam Merpati Baron laka-laka nanti. Salam Merpati Baron laka-laka. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Salam Merpati Baron laka-laka.